Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum fa ya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan karunia nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan banyak nikmat lainnya yang telah kita terima dari Allah SWT yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Semoga dengan semua kenikmatan tersebut Allah jadikan kita sebagai hamba yang selalu bisa mensyukurinya. Allah berjanji dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini pula, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi juga kepada jamaah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan merasa puas atas apa yang sudah kita jalani. Kita setiap hari harus makin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga kelak kita dalam menghadapi ajal, kita dalam kondisi beriman dan bertakwa. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan khutbah singkat ini kami akan menyampaikan tentang meditasi seorang mukmin. Mari kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Makna meditasi adalah memusatkan pikiran dan perasaan untuk mencapai sesuatu, atau dengan kata lain bertafakur. Meditasi ini melibatkan fokus pikiran dan perasaan untuk mencapai keadaan supaya merasa tenang dan rileks.
Di dalam meditasi biasanya mengarahkan perhatian pikiran tertentu untuk mencapai kesadaran yang lebih dalam. Dan dalam bermeditasi ini banyak tujuan, masing-masing pribadi berbeda. Ada yang menginginkan ketenangan hati, ada yang supaya tidurnya bisa menyenyak, ada yang meningkatkan ketahanan fisik, ada yang meningkatkan fokus dalam berpikirnya. Meditasi dalam Islam berfokus pada refleksi dan kedekatan kepada Allah. Berbeda dengan meditasi kebiasaan orang-orang lain atau agama lain yang hanya memusatkan pada pengosongan pikiran. Tetapi meditasi di dalam Islam adalah berpusat pada refleksi dan ketakwaan kepada Allah. Berbagai cara yang saat kita harus bermeditasi atau berfokus, memusatkan pikiran, menghayati, dan bermuraqabah serta perenungan di dalam seorang muslim. Yang pertama adalah kita tatkala sholat. Sholat dengan khusyuk, tumakninah, tenang, tidak terburu-buru, menghayati setiap gerakan dan bacaannya. Karena kita tahu sholat adalah amalan terbaik bagi seorang hamba. Kita harus fokus lebih mendekatkan diri kepada Allah, apalagi tatkala kita bersujud. Allah SWT berfirman, wasjud waqtarib, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Surat Al-Alaq ayat 19. Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aksiru doa. Keadaan seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang bersujud, maka berdoalah saat itu. Hadis riwayat Muslim. Kita harus memperbanyak doa. Kita harus banyak memohon kepada Allah. Karena hakikatnya Allah tidak membutuhkan kita, tidak membutuhkan amal ibadah kita, tetapi kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat kita lihat di dalam surat Al-Fatir ayat 15. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Hai manusia, kamulah yang butuh kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Demikian pula dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, wahai hamba-hambaku, andai orang-orang terdahulu, kalian dan paling akhir, manusia dan jin seluruhnya, berhati orang yang paling takwa di antara kalian, hal itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Jelaslah di dalam hadis qudsi ini menunjukkan bahwa Allah SWT tidak membutuhkan amal ibadah hambanya, tetapi hambanya sendiri yang membutuhkan Allah. Ia juga menekankan bahwa takwa dan amal soleh tidak menambah kerajaan Allah, tetapi bermanfaat bagi hamba itu sendiri. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua, zikir di luar sholat. Tentunya saat sholat ada banyak zikir dan doa yang kita panjatkan. Namun setelah sholat atau di luar sholat, janganlah kita berhenti untuk berzikir. Baik kita dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk, baik dalam keadaan berbaring, keadaan sendiri, keadaan sepi, keadaan ramai, kita senantiasa berzikir. Kecuali pada tempat-tempat tertentu yang memang dalam syariat tidak diperbolehkannya. Allah SWT berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, duduk, dan berbaring. Quran surat An-Nisa ayat 103. Berzikir juga membuat hati menjadi tenang. Sebagaimana
Firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Rasulullah SAW juga menegaskan perbedaan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir. Bagaikan orang hidup dan orang yang mati. Orang yang berzikir itu bagaikan orang hidup dan yang tidak berzikir bagaikan orang yang mati. Mari kita simak sabda beliau. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Rabb-nya dan yang tidak bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, saat kita harus merenung, menghayati tafakur atau dengan kata lain meditasi, yakni tatkala kita membaca, mentadaburi dan mengamalkan Al-Qur'an. Sudah barang tentu Al-Qur'an adalah petunjuk kita, petunjuk bagi seorang muslim. Kita harus senantiasa setiap hari dekat dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, berusaha memaknai maknanya. Janganlah Al-Qur'an dijadikan sekedar buku biasa, kitab biasa, hanya dibuka tatkala dibutuhkan. Tetapi kita setiap hari harus selalu membaca Al-Qur'an. Syukur-syukur kita memahaminya. Karena Al-Qur'an adalah pedoman kehidupan. Al-Qur'an sebagai penawar rahmat dan berkah bagi kita semua. Mari kita lihat firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 80. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Demikian pula Rasulullah menegaskan, tilkal sakinatu tanazzalat lil Qur'an. Itu adalah ketenangan yang turun karena Al-Qur'an. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan membaca Al-Qur'an juga bisa menghilangkan karat di dalam hati. Ketahuilah bahwa setiap manusia itu hatinya berkarat. Untuk membersihkan karat ini adalah dengan cara membaca Al-Qur'an. Di antaranya membaca Al-Qur'an. Mari kita simak dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Umamah Al-Bahili qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qulubu la tasda kama yasda al-hadid. Qila ya Rasulullah wa ma jalauha? Qala qiraatul Qur'an wa dzikrul maut. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua hati itu berkarat sebagaimana besi berkarat. Dikatakan, ya Rasulullah, apakah pembersihnya? Rasulullah menjawab, membaca Al-Qur'an dan ingat mati. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, kontemplasi kebesaran ciptaan Allah atau dengan kata lain tafakur terhadap keagungan dan tanda-tanda kekuasaan Allah pada alam semesta. Dengan demikian kita mengagumi ciptaan Allah, kita mengagumi kebesaran Allah, dan kita akan memantapkan iman kita bahwa alam semesta ini yang menciptakan adalah Allah, yang merawat memelihara adalah Allah, yang menguasai adalah Allah, sehingga keputusan hati hanya menyembah Allah, tidak akan menyekutukannya, akan makin mantap dan mampu menghilangkan kesombongan diri. Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab.
alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Rob kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191. Kemudian yang kelima adalah muraqabatullah, kesadaran akan pengawasan Allah Ta'ala. Ingatlah apa yang kita lakukan, baik dalam keadaan sendiri, dalam sepi, dalam keadaan ramai, kita senantiasa dalam pengawasan Allah. Tidak ada yang terlepas dari pengawasan Allah. Dengan muraqabatullah akan menciptakan kondisi dalam diri kita senantiasa selalu berhati-hati dalam bertindak. Sekiranya akan menimbulkan kerugian kelak di akhirat, kita akan mampu bisa mencegahnya. Dan ingatlah, kalau kita mengingat bahwa diri kita, baik tatkala sholat, tatkala makan, tatkala bekerja, tatkala bepergian, kita senantiasa di dalam pengawasan Allah. Insya Allah amaliyah kita akan senantiasa terjaga. Dan yang harus kita waspadai, kematian datangnya tiba-tiba, tidak ada pemberian lebih dahulu, dan tidak pula melihat usia, bisa masih muda, bisa tua, bisa sangat tua, bisa setelah khutbah ini tiba-tiba, bisa dalam perjalanan pulang masjid atau dalam keadaan sholat. Sehingga kita harus ingat senantiasa membekali diri dalam muraqabatullah. Kita berusaha sebaik mungkin apa yang kita sajikan kepada Allah. Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hadid ayat 4. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Munafikun ayat 11. Demikian pula Rasulullah mengingatkan kepada kita, aksiru dzikru hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Insya Allah dengan kita memperkuat, bertafakur, meditasi, menghayati, merenungi setiap langkah amaliyah kita, maka iman dan takwa kita kepada Allah semakin mantap, dan kehati-hatian kita di dalam melangkah yang hak dan yang batil tidak akan tercampur. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله